Oke, halo anak-anak. Ya, balik lagi dengan Mr. Yohan di sini. Ya, tapi kali ini Mr. Yohan akan membawakan materi di tematik. Ya. Nah, kemarin kita sudah mulai dari tema 6, tema 7 ya di semester 2. Nah, di tema 8 ini ya, kita akan belajar tentang lingkungan. Ya, lingkungan di subtema 1 ya. Di minggu ini kita akan belajar di subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan. Ya, manusia dan lingkungan itu adalah judul dari subtema 1. Oke, sebelum Mister beranjak lebih jauh, alangkah baiknya Mister mengemukakan apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 ini ya. Nah, yang pertama, di muatan bahasa Indonesia, itu Mister akan ajak anak-anak untuk belajar tentang urutan peristiwa teks non-fiksi. Ya, yang kedua, di muatan IPA, Mister akan menjelaskan apa sih manfaat air bagi makhluk hidup. Penting nggak sih air itu? Nah, itu intinya. Ya, jadi dua materi ini kita akan pelajari di pembelajaran 1. Nah, langsung saja. Kita pertama-tama akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu urutan peristiwa teks non-fiksi. Anak-anak tahu nggak teks non-fiksi itu apa? Masih ingat nggak teks non-fiksi itu apa? Mr. Yohan dan Miss Maria udah kasih tahu di pembelajaran sebelumnya apa itu teks non-fiksi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Mister akan ulang ya. Teks non-fiksi itu adalah teks yang disusun berdasarkan fakta. Ya, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang disusun berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, jadi bukan karangan. Teks non-fiksi itu berisi tentang peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, sekarang Mister akan ajak anak-anak untuk mengetahui bagaimana sih urutan peristiwa teks non-fiksi itu. Nah, sebelum itu, Mister mau kasih tahu, apa sih peran penting air itu untuk makhluk hidup kayak kita ini? Apa sih gunanya air itu? Nah, asal anak-anak tahu, ya, air itu merupakan salah satu kebutuhan pokok dari makhluk hidup. Ya, paling penting air. Nah, nggak hanya manusia aja, tapi tumbuhan dan hewan juga memerlukan yang namanya air. Mereka juga perlu air itu, bukan cuma kita aja. Nah, apa saja sih manfaatnya? Nanti kita akan belajar di materi selanjutnya. Ya. Nah, sekarang Mister akan jelaskan dulu apa saja bagian-bagian dari teks non-fiksi. Nah, di teks non-fiksi ini, urutan peristiwa itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada pengantar, terus ada pemunculan masalah, kemudian masalah. Ya. Masalah ini biasanya disebut klimaks. Ya. Klimaks, terus ya, masalah ini biasa disebut klimaks dan penyelesaian masalah ini disebut anti klimaks. Ya, di berbagai buku atau di beberapa buku penyebutannya beda-beda ya. Tapi Mister pakai dua istilah ini, ya. Nah, di sini pengantar itu biasanya berisi tentang bagaimana permulaan peristiwa itu, terus apa saja tokohnya, bagaimana situasi atau keterangan waktunya, apakah pagi, siang, atau malam, itu untuk pengantar. Kemudian, selanjutnya ada pemunculan masalah. Di bagian ini, masalah-masalah yang akan diceritakan mulai muncul, penyebab-penyebabnya itu mulai diperlihatkan pada teks bacaan. Nah, sampailah di masalah. Masalah ini adalah bagian yang berisi inti dari bacaan itu, inti dari teks non-fiksi itu. Jadi, kalau pengen tahu apa sih isi bacaan itu,
Nah, disinilah atau di bagian inilah kita akan mengetahuinya. Nah, setelah ada masalah, pasti akan ada penyelesaian masalahnya. Jadi biasanya akan diberikan solusi-solusi yang bisa atau yang dirasa dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi. Nah, itu ya, ada 4 urutan teks non-fiksi. Selanjutnya, urutan peristiwa dalam teks non-fiksi itu dibagi menjadi 3 macam. Ya. Yang pertama, itu berdasarkan urutan waktu terjadinya. Atau teks itu disusun berdasarkan kronologisnya bagaimana. Terus, yang kedua ada peristiwa itu diurutkan berdasarkan hubungan kausal. Kausal itu sebab akibat. Kenapa terjadinya banjir misalkan? Karena membuang sampah. Nah, itu contoh urutan peristiwa sebab akibat. Dan urutan peristiwa berdasarkan tema atau teks bacaan. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya Mister akan mencontohkan anak-anak bagaimana cara mencari atau cara melihat urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, di sini Mister ambil di tema 8 buku modulnya, itu halaman 1. Ya, bacaan tentang air bersih bagi warga kampung Tegalega. Oke, anak-anak. Setelah anak-anak melihat dan membaca teks air bersih bagi warga kampung Tegalega, sekarang Mister akan mengajak anak-anak untuk mencari apa saja urutan peristiwanya. Yang pertama, itu kita akan mencari pengantarnya. Pengantar itu seperti Mister bilang tadi, dia berisi pengenalan tokoh, tempat, situasi. Ya, di sini sudah dijelaskan bahwa ada suatu kampung ya di Indonesia, ada suatu kampung yang namanya Kampung Tegalega di Bogor. Ya, itu dia kalimat pendukungnya ya, bukti kalimatnya ini ada di kalimat yang Mister garis bawahin. Ya. Yang Mister garis bawahin ini adalah bukti kalimatnya bahwa kalimat ini merupakan kalimat pengantar. Ya, ini kalimat pengantar. Kemudian untuk pemunculan masalah ya, itu dia dibuktikan pada kalimat yang ini. Ya, pada kalimat warga harus ya mengeluarkan biaya yang cukup banyak agar bisa mengalirkan air dari mata air hingga rumah warga. Ini masalahnya mulai muncul ya. Ini pemunculan masalah. Ya, ini pemunculan masalahnya mulai terlihat di sini. Nah, ya. Kemudian masalahnya itu terjadi di paragraf kedua. Nah, masalahnya itu adalah Kampung Tegalega ini sangat tinggi. Ya, karena itu sulit dia nyalurin airnya itu ke kampung tersebut. Nah, ini dia kalimat yang membuktikan bahwa ada masalah. Nah, setelah itu solusinya atau penyelesaian masalahnya itu ada di paragraf ketiga, yaitu ya, mereka berinovasi membuat sumur timba. Ini dia namanya penyelesaian masalah. Ya, penyelesaian masalahnya itu ada di kalimat mereka berinovasi membuat sumur timba. Nah, begitu caranya anak-anak untuk mencari apa saja urutan dari teks non-fiksi tersebut. Ya, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ke materi selanjutnya, yaitu muatan IPA ya, tentang manfaat air bagi makhluk hidup. Seperti Mister katakan di awal,
air itu merupakan salah satu dari kebutuhan pokok kita. Kalau kita nggak minum air satu hari itu nggak akan bisa beraktivitas kita. Ya, jadi air itu bukan hanya bermanfaat bagi manusia aja, tapi tumbuhan dan hewan juga mendapat manfaat dari adanya air. Ya, nah bagi tumbuhan dia menggunakan air itu sebagai alat bantu untuk membuat makanan, atau dia itu sebut fotosintesis ya. Ini fotosintesis. Nah, air itu digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis ya. Air itu diserap dari akar pohon, naik, nanti dia melalui batangnya, lalu dia bercampur dengan karbon dioksida dan cahaya. Ya, nanti dia akan membentuk makanan yang nanti dilepaskan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah proses fotosintesis tumbuhan. Nah, selain itu, hewan juga memanfaatkan air untuk apa? Di sini kita bisa lihat untuk dia hidup ya. Dia hidup. Ini juga sudah kita pelajari di tema 5 tentang ekosistem. Ya. Ekosistem ini apa? Tempat hidup. Jadi hewan itu memanfaatkan air untuk tempat hidupnya. Ya, jadi ternyata ada ya manfaat air bagi tumbuhan dan hewan. Nah, kalau bagi manusia gimana? Nah, bagi manusia, air itu merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi ya. Kebutuhan pokok itu ngapain? Contohnya makan, habis itu minum, ya, mencuci baju, mandi, dan sebagainya. Namun, bagi pengusaha, air juga dimanfaatkan sebagai apa? Lihat di sini. Ini adalah tambak. Sebagai tambak. Ya, tambak atau kolam buatan. Ya, tambak ini bisa di dalamnya dipelihara udang, bisa dipelihara lili, ya, atau juga bisa dipelihara arwana. Ya, banyak sekali manfaat untuk tambak ini, air untuk tambak ini, ya. Nah, selanjutnya air juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, ya. Ini namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Biasanya air ini akan memutarkan suatu kincir air, atau istilah kerennya turbin. Dia memutar turbin yang nantinya turbin ini akan menghasilkan energi gerak yang nanti dikonversi atau diubah menjadi energi listrik. Nah, turbin ini atau PLTA ini biasanya terdapat di pedesaan-pedesaan yang belum ada tiang-tiang listriknya. Jadi mereka menggunakan energi alternatif, yaitu air. Kemudian yang terakhir, manfaat ya, sungai, danau, dan laut itu bisa digunakan untuk olahraga atau rekreasi. Ya, di sini Mister contohkan ini. Kalau ada yang pernah ke Tanjung Benoa, pasti pernah lihat orang bermain seperti itu ya. Mister lupa namanya apa. Tapi yang Mister tahu ada, kalau di sungai kita bisa rafting ya. Mister pernah rafting. Habis itu kita bisa main banana boat ya. Kita bisa bermain surfing, papan selancar. Atau kalau kita ke danau di Bedugul, itu kita bisa naik kanu, bisa naik kapal boat ya, mengelilingi danau. Itu bisa digunakan untuk tempat olahraga atau rekreasi. Nah, sekian saja anak-anak untuk materi hari ini. Mister harapkan anak-anak bisa mengerti dengan baik tentang urutan teks non-fiksi dan manfaat air bagi makhluk hidup ya. Nah, untuk tugasnya anak-anak bisa mengerjakan halaman 6 buku BOS. Itu anak-anak kerjakan dengan baik di buku PS
ya di buku latihan. Anak-anak kerjakan di sana, lalu hasilnya difoto dan dikirimkan ke Mr. Johan dan Miss Maria untuk kelas 5B. Ya, sekian saja pelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.